Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channelku, tempatnya cerita seru tentang riding dan camping. Di perjalanan kali ini, aku bakal riding dan camping lagi nih guys. Tapi bukan di pegunungan. Kali ini kita bakal seru-seruan di pantai. Dan aku nggak sendirian, karena kali ini aku bakal bareng kedua temanku. Kita bakal nikmatin perjalanan, suasana pantai, dan momen camping bareng. Jadi ikutin terus perjalanan kita kali ini dan jangan lupa tonton videonya sampai habis guys. Untuk tujuan kita kali ini adalah ke pantai daerah Sawarna guys. Tepatnya di pantai Gua Langir. Perjalanan kita dimulai sekitar jam 11 malam dan titik kumpulnya ada di SPBU Cipondoh. Sekalian kita isi bahan bakar supaya lebih tenang di jalan. Nah, temenku juga bawa jerigen buat cadangan bahan bakar nih guys. Soalnya di daerah sana cukup sulit buat nemuin SPBU. Jadi, buat jaga-jaga kita siapin bahan bakar tambahan. Apalagi motor temenku mesinnya udah nggak standar lagi. Jadi konsumsi bensinnya agak boros guys. Bersama mobil-mobil Transformers guys. Sorry banget guys kalau kalian agak terganggu sama audio video ini. Soalnya aku lagi nyobain mic wireless baru dan baru banget nyampe tadi sore. Jadi belum sempet aku cobain dulu. Setelah aku cek ternyata suaranya noise banget karena posisi mic-nya kurang tepat dan settingannya juga belum pas. Jadi maaf banget kalau di beberapa bagian ada suara yang agak berisik atau kresek-kresek ya guys. Jadi pas ngerekam posisi mic-nya itu aku jepit di tali helm guys, tepat di deket dagu. Ternyata suara anginnya kedengeran parah banget sampai bikin audionya hancur. Mungkin di video selanjutnya mic-nya bakal aku taruh di dalam kaca helm supaya lebih aman dari angin. Jujur aja aku nggak kepikiran sebelumnya. Kirain bakal aman-aman aja guys. Ternyata hancur banget. Di sana banyak penutupan jalan karena lagi ada perbaikan guys. Jadi ini agak muter-muter nih nyari jalan tembusan. Untuk perjalanan kita kali ini kita bakal tempuh sekitar 217 km guys. Dengan estimasi waktu sekitar 5 jam 30 menit. Itu berdasarkan Google Maps. Kita berangkatnya tengah malam sengaja biar bisa sampai lokasinya pas pagi hari. Mudah-mudahan aja nggak terlalu meleset dari perkiraan Maps guys. Soalnya kata teman-temanku yang udah pernah ke sana, perjalanan bisa memakan waktu 7-8 jam. Itu sudah termasuk istirahat. Kita di ini nih area Rangkas nih. Kamu turun ke sini nih. Jadi kita istirahat dulu guys. Ini udah nyampe mana sih? Sekarang jam setengah 2 lewat 5 menit. Oh ini Citramaja ya? Baru sampai Citramaja guys. Perjalanan masih panjang. Lo udah korek gak? Kita jalan lagi guys. Di sepanjang perjalanan, kita beberapa kali melewati perkampungan warga, lalu masuk ke area perkebunan sawit, dan juga melintasi hutan-hutan dengan kondisi jalan yang gelap guys. Di beberapa titik, jalanan tiba-tiba berubah jadi rusak dan gak rata. Jadi kita harus ekstra hati-hati, tetap fokus, dan terus jalan beriringan biar gak ada yang ketinggalan. Selain itu, kita juga tetap waspada buat menghindari hal-hal yang gak diinginkan di jalan, seperti ban bocor ataupun kehabisan bensin. Riding tengah malam di jalan yang sepi dan gelap itu sebenarnya seru banget guys. Apalagi pas lagi iring-iringan. Tapi begitu posisi kita lagi sendirian di paling belakang, rasanya kayak lagi syuting film horor guys. Lampu motor jadi satu-satunya penerangan. Dan tiap bayangan pohon rasanya kayak ada sesuatu yang ngikutin di belakang. Oke guys, ini udah nyampe mau arah ke Malingping. Sekarang jam 3. Aduh,
Mata udah lelah banget guys. DP balap nih. Iya. Jalannya gelap. Banyak ranjau. Aduh. Kaget gua gitu yang langsung jeblok gitu. Yang pasir. Oh gini. Set ngesot ban gua. Gua ngerem. Kaget gua. Terus ya. Licin. Lu ngeres dulu apa jalan lagi? Ayo. Hah? Harus dulu tuh. Lemah. Panas. Lemah. Iya, ngeres dulu bentar lah. Tuh. Keras banget. Sebat. Sebat lagi. Oh, iya. Sebat. Biar kalau ada kali ya. Sebat but. Kopi hitam 1 sama itu tuh energen yang hijau 1. Estimasi masih sekitar 2 jam lebih lagi guys. Jalanannya kacau, gelap, terus banyak ranjau. Kita lanjut lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan masih jauh, masih sekitar 2 jam lebih lagi. Di bagian ini banyak video yang aku skip guys. Soalnya kalau dimasukin semua durasinya bakal kepanjangan. Lagi pula sepanjang jalan gak ada yang bisa dinikmatin. Cuman suasana gelap dengan kiri kanan penuh pohonan dan kebun sawit. Jadi daripada kalian bosen nonton layar gelap, mending langsung lanjut aja ke bagian yang lebih seru guys. Nah, sholat dulu lah. Subuhan dulu. Yuk, kita lanjut lagi. Bisa 10 menit lagi ya? 5 menit. 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat subuh dan istirahat sebentar, kita lanjut lagi perjalanan guys. Jarak menuju lokasi tujuan tinggal sekitar 80 km lagi. Dengan estimasi waktu sekitar 2 jam. Sekarang kita nikmatin suasana pagi yang sejuk sambil lihat pemandangan dan seru-seruan di jalan. Jadi jangan di skip videonya, karena keseruan baru aja kita mulai. Pantai apa ini? Oke guys, sekarang jam 6:30. Ini kita udah sampai di pantai SC Cup. Buat ke pantai Gua Langir masih sekitar 47 menit lagi guys. Masih lumayan jauh.
Lanjut lagi guys. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di lokasi tujuan guys, Pantai Gua Langir. Tapi sebelum masuk ke area pantai, aku mutusin buat survei dulu tempatnya. Soalnya aku pengen pastiin dulu apakah lokasinya cocok buat camping dan bener-bener nyaman buat kita nginep nanti. Kan sayang juga kalau udah bayar tiket masuk, ternyata tempatnya nggak sesuai harapan. Bisa-bisa malah kecewa dan nggak puas guys. Jadi sebelum buka tenda, kita cek dulu, bener nggak pantainya sebagus yang diceritain orang-orang. Setelah aku cek, ternyata kondisi pantainya ramai banget guys. Banyak pengunjung dan suasananya agak kurang nyaman kalau kita mau pasang tenda di sana. Jadi aku putusin buat cari dan survei beberapa pantai lain yang lebih tenang dan cocok buat kita camping. Siapa tahu kita bisa nemuin tempat yang suasananya lebih santai dan view-nya lebih bagus. Jadi ikutin terus videonya guys, jangan di skip. Oke guys, akhirnya kita nemuin tempat yang menurut kita paling cocok buat camping dan bermalam. Setelah muter-muter dan survei beberapa lokasi, akhirnya kita mutusin buat camping di Pantai Legon Pari. Untuk harga tiket masuk di gerbang pertama, per orang dikenakan 10.000, biaya camping per tenda 35.000, dan untuk penggunaan toilet 10.000. Jadi totalnya per orang sekitar 55.000 guys. Untuk harga tiket masuk rata-rata di pantai sekitaran sini emang segitu guys. Aku nggak bilang ini murah ataupun mahal. Tapi kalau kalian datang rame-rame, misalnya sekitar lebih dari 10 orang, aku saranin mending sewa homestay aja. Selain lebih nyaman, istirahatnya juga bisa lebih enak. Di sini harga homestay mulai dari sekitar 300 ribuan. Jadi lumayan banget buat yang mau liburan bareng teman ataupun keluarga. Oke guys, sudah selesai bangun tenda. Gila, panas banget. Ini pantai apa, Den? Laguan. Laguan ya? Akhirnya tadi kita nggak jadi ke pantai Gua Langir, guys. Jadinya kita ke pantai Laguan sini. Gila, panas banget. Sekarang jam 9:30. Oh my god, panas banget guys. Ya aku lagi masak nasi buat makan. Panas, panas.
Pantai Legon Pari guys. Tiket masuk di depan itu 10.000 per orang. Kalau mau camping per tendanya itu 35.000. Tadinya mau di eh, Gua Lengir, Gua Langir. Cuman tadi pas aku survei ke sana tuh tempatnya rame banget guys. Jadi aku putusin buat cari tempat lain lagi. Ombaknya lagi pasang. Tadi ada yang berenang ke sana aja dikasih peringatan. Nah, ini salah satu hal yang paling aku suka waktu camping guys. Betul sekali, masak. Gak tahu kenapa, tapi aktivitas yang satu ini selalu jadi favorit buat aku. Masak, terus nikmatin hasil masakan sendiri. Rasanya tuh mantep, enak, dan puas banget. Entah kenapa, setiap masakan pas camping selalu terasa lebih enak, walaupun cuma menu sederhana. Aku di dalam. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau gosong, gosong. Cilok 10.000. Wah. Gak kerasa waktu udah sore aja guys. Sekarang waktunya kita masak buat makan sore sambil nikmatin pemandangan pantai yang indah dan merasakan angin sepoi-sepoi. Rasanya suasana santai di sore hari bikin momen makan jadi makin enak dan berkesan. Oke guys, kita masak sapi lada hitam. Wah, nice. Kepake kan buat tang.
makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua bocil warlock yang selalu nyamperin kita, ngajakin main dan ngobrol guys. Namanya Gibran dan Sipa. Mereka temenan banget. Awalnya aku pikir mereka adik kakak, ternyata enggak. Aku sempat ngajak mereka makan, tapi mereka nolak karena katanya udah kenyang. Seru banget lihat mereka ramah dan lincah, bikin suasana camping kita makin hangat guys. Enak banget. Enak ada. Enak. Enak. Sayang. Makan sayang. Makan yuk. Udah makan. Itu siapa tadi namanya? Sipa udah makan. Makan lagi nggak sih Pak? Ini namanya Wakil Presiden Indonesia Der. Coba wakil presiden siapa? Wakil setara. Parah. Wakil Presiden nggak tahu. Orang nyoblos juga. Halo guys. Nama kamu siapa? Malu. Oke, sekarang jam 6:02. Kita ngopi guys. Apa? Ada pisau. Tarik. Tarik guys. Iya. Ke sana. Oke guys, kita mau masak buat makan malam. Ada minyak kok? Nggak usah pakai minyak kok. Setelah makan, kita memutuskan buat tidur lebih cepat dan gak begadang guys. Soalnya besok jam 4 subuh, rencana kita akan memulai perjalanan dari Pantai Legon Pari menuju Citorek atau Gunung Luhur.
untuk menikmati pemandangan negeri di atas awan. Jadi istirahat dulu biar besok energi full dan perjalanan makin seru. Oke guys, aduh, sekarang jam 4 kurang. Oke guys, sekarang jam 4 kurang sedikit. Kita siap memulai perjalanan dari Pantai Legon Pari menuju Citorek atau Gunung Luhur untuk menikmati pemandangan negeri di atas awan. Jarak yang akan kita tempuh sekitar 50 km dengan estimasi waktu perjalanan 2 jam. Mudah-mudahan kita nggak kesiangan sampai di lokasi dan masih bisa menikmati indahnya lautan awan di pagi hari. Temenku di belakang jauh banget. Banget lagi guys. Mana mereka? Takutnya si Dimas habis bensin lagi. Apa? Ngebul. Panasan. Dinginin dulu, dinginin. Udah. Panasan. Makanya motor standar-standar aja, Der. Nggak usah diapa-apain, udah standar-standar aja nih buktinya. Berapa menit lagi ke sana? Jam. Oh, masih sejam. Masih jam. Masih lumayan ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Jalannya lagi proses perbaikan nih guys. Di bagian sini jalanannya masih jelek guys. Belum ada tanda-tanda perbaikan. Oh. Off-road ya. Hah? Habis. Oh, ada yang jual bensin, alhamdulillah guys. Untung dapet ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Infonya jalan jelek sekitar 6 kilo lagi guys. Dan kondisinya lebih parah dari yang ini. Sebenarnya ada dua pilihan. Kita lanjut atau muter balik lewat jalan yang kemarin kita berangkat. Cuman lebih jauh, kita harus turun lagi. Kita coba dulu guys buat lanjutin perjalanan. Mudah-mudahan masih bisa lah. Paling nanti kalau bener-bener susah ya gantian naiknya satu-satu, bantu dorong. Aku beri tanjakan semangat. Ini namanya tanjakan semangat adik-adik. Gak sesuai perkiraan dan estimasi Google Maps guys. Kita kesiangan dan kayaknya kita nggak akan sempat buat nikmatin negeri di atas awan. Soalnya jalannya bener-bener jelek banget, sampai susah dilewatin. Akibatnya perjalanan yang seharusnya cuma 2 jam jadi jauh lebih lama dari perkiraan. Tapi ya mau gimana, ini bagian dari petualangan. Kita nikmatin aja guys. Oke guys, sekarang jam berapa ini ya? Sekarang jam 7 guys. Posisi kita lagi ada di Desa Jatake, kampung apa ya? Kampung Cisero. Cisero ya. Untuk sampai ke Citorek atau Gunung Luhur masih sekitar 47 menit guys. Masih jauh. Jalanannya juga masih pada rusak. Kita istirahat dulu bentar, ngademin mesin sekalian, ngademin otak. Karena bukan cuma mesin doang yang panas, otak juga panas guys.
lagi guys. Oh. Licin euy. Licin banget. Ini udah treknya juga udah hafal ya. Oh ini jalur provinsi. Di sini aku ketemu sama bapak-bapak warlock yang mau berangkat ke kebun guys. Kita sempat ngobrol sebentar soal kondisi jalan yang aku lewatin dari tadi. Ternyata jalan ini tuh statusnya jalan provinsi. Tapi sayangnya sampai sekarang belum pernah tersentuh perbaikan. Warga di sini cuma bisa berharap semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan dan segera memperbaiki jalan. Biar akses warga ke berbagai tempat jadi lebih mudah dan lebih aman buat dilalui kendaraan. Dan ternyata banyak juga orang dari luar daerah atau wisatawan yang ikut terjebak di jalan ini guys. Kebanyakan dari mereka ngikutin arahan dari Google Maps tanpa tahu kondisi jalannya kayak gimana. Seperti aku sekarang ini. Iya. Kalau yang pakai motor sih masih bisa dipaksa lanjut, walaupun harus ekstra hati-hati. Tapi kalau yang bawa mobil pribadi, wah itu udah beda cerita. Sempat ada kejadian satu mobil maksa lewat sini dan akhirnya trouble di tengah jalan guys. Mobilnya nggak bisa jalan lagi. Ya terus. Pak. Oh, aduh. Ya, baru duluan dulu. Mentok euy. Aduh. Aduh. Anak apaan tuh?
Nggak bisa. Orang gini lagi nih kan. Ayo nyalain dulu. Hah? Ayo bro, gue sambil dorong, ayo gue bantu. Bismillah. Gas, terus gas. Terus. Terus. Gas, gas. Terus. Terus. Bismillah. Allahu Akbar. Ini tuh ibaratkan sungai yang airnya tuh nggak ada. Udah jalan coran guys, alhamdulillahirobbil alamin. Besok lagi. Betulan berat. Pegang stangnya, Den. Gua angkat bannya. Siap. Den, awas. Aduh, satu. Gak lepas dah. Bisa, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin guys. Ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Jalan coran. Sekian lama kita cari-cari akhirnya ketemu juga. Aduh. Kita istirahat sebentar buat ngademin mesin sama ngademin otak guys. Sekarang udah gak muluk-muluk lagi. Udah mau dapet awan kek, mau enggak. Ini Terserah. yang dicari. Setelah perjuangan panjang melewati jalan yang penuh rintangan, bebatuan, dan rusak parah, akhirnya kita sampai juga di jalanan yang mulus dan nyaman guys. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Citorek atau Gunung Luhur. Meskipun kali ini kita belum bisa menikmati keindahan negeri di atas awan, tapi nggak masalah. Yang penting perjalanannya seru, penuh pengalaman, dan pastinya berkesan banget. Udah nggak kebagian negeri di atas awan ya. Udah nggak ada. Apaan? Negeri di atas awan udah nggak kebagian. Oh, udah bisa dia. Kita makan dulu nih. Beli air yang gede dulu, Der. Ah? Setelah sampai di Gunung Luhur, akhirnya kita putuskan buat berhenti sebentar untuk istirahat sekalian masak mie dulu guys, buat sarapan pagi. Walaupun kali ini kita belum beruntung,
belum bisa menikmati keindahan negeri di atas awan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah sampai sini dan bisa merasakan suasananya seperti apa. Mungkin next time kita bakal balik lagi ke sini buat bener-bener menikmati pemandangan negeri di atas awan. Soalnya jujur aja, aku penasaran banget guys. Selama ini cuman lihat dari postingan orang-orang, tapi belum pernah ngerasain langsung keindahannya seperti apa. Coba gua ini sok rumah toko aja sini. Sambil nunggu mie matang. Kampus lu. Kumat kamit. Tapi takoyaki emang enaknya panas-panas dar. Oh, temen gua. Jadi bukan takoyaki kalau pas lagi dimakan itu ahoyaki. Ahoyaki. Iya. Ini. Ah, kocok. Pinter. Alamat gua. Tempatkan yang harus bersih. Alam bikinin alam. Lubang lu bikin aja bang sebelah lu semua. Rame lubang sebelah lu. Sikat. Ush. Sama ya. Sedap banget ya. Seger. Wah, anjing enak banget. Lu nggak tahu bang, mau gue masak rendang karet. Sendal kali itu mah direndang. Ya. Alhamdulillah. Gimana masih ada tuh? Udah lah. Habisin nggak? Kenyang guys. Tidur. Kita lanjut lagi guys. Sekarang jam 10:15. Oke guys, perjalanan kita kali ini aku akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dukungan kalian luar biasa banget. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan buat yang belum, bantu dukung channelku dengan cara subscribe guys. Biar aku makin semangat bikin konten seru lainnya seperti ini. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap semangat, tetap explore, dan nikmati setiap momen.